tes minat bakatnya, silakan dicek. Oke. Jadi memang hasilnya cukup bagus ya. Semoga Cantika bisa menjadi siswa yang berprestasi ke depannya. Makasih banyak ya Ibu. Ya, Kita pakai kasih banyak. Ya. Mari ya, mari. Halo Rara, silakan masuk. Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Ayo Rara, silakan duduk. Ibu udah siapin foto kamu supaya jadi baik. Ibu terima kasih. Rara, kemarin ibu tuh dengar loh guru-guru itu minggu lalu pada menyanjung banget lukisan kamu. Mereka bilang kamu tuh berbakat. Lukisan kamu tuh yang paling menarik di antara semua lukisan lain yang dipajang di aula itu. Makasih Bu, saya senang dengarnya. Kamu habis mata pelajaran sebelum kesini atau gimana? Iya, tadi aku habis pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah. PR-nya banyak nggak? Susah nggak mata pelajarannya? Minggu ini belum ada PR sih Bu, tapi tadi cukup membosankan karena aku juga kurang sama pelajaran, jadi ya Udah, ya bener. Semangat lagi ya buat ngerjain sejarahnya ya. Hai. Emang tadi kamu habis ini sebelum di sini kamu makan dulu apa gimana? Aku tadi sempet jajan kecil gitu sih Bu di kantin. Makan besar ya kayak nasi tuh belum sempet. Loh, kenapa nggak makan besar? Kan biar happy ketemu ibu ada tenaganya. Karena saya kira waktunya tuh dikit itu waktunya dikit, jadi saya nggak sempat makan. Kalau gitu habis konseling ini kamu makan ya. Oke. Oke, Rara sebelum kita mulai semuanya kita berdoa dulu ya supaya kegiatan kita hari ini dilancarkan dan semoga pertemuan kita itu semoga pertemuan kita hari ini, pertemuan saya dengan Rara bisa membawakan kebaikan untuk Rara. Semoga Rara bisa menjadi lebih bahagia dan semoga kegiatan kita pada hari ini lancar. Oh ya, sebelum kita mulai, Ibu mau ngejelasin dulu nih. Jadi konseling kita pada hari ini itu akan berlangsung selama 40 sampai 45 menit. Ibu di sini akan bertindak sebagai guru BK kamu, tapi kamu bisa menganggap Ibu sebagai teman. Jadi kamu bisa cerita apapun yang kamu rasakan tanpa perlu merasa khawatir. Gitu. Dan kamu juga jangan khawatir. Semua yang kamu katakan di sini akan menjadi rahasia. Kecuali jika memang kebutuhan yang mendesak, apabila dengan menjaga rahasia itu bisa mengganggu keselamatan Rara atau orang di sekitar Rara, maka ibu juga perlu untuk melakukan apa yang dibutuhkan. Maka bisa dipahami? Oke Ibu, bisa dipahami. Rara, belakangan ini ibu perhatikan kamu udah lama ya nggak datang ke rutinan konseling hari-hari ini. Kenapa? Iya Bu, jadi akhir-akhir ini rumah saya berantakan. Ayah dan ibu saya lagi proses cerai. Dan mereka tuh selalu berantem dan saya selalu ada di tengah-tengahnya gitu loh Bu. Kamu ngerasa terjebak ya dengan orang tua kamu, dengan konflik yang ada di rumah kamu? Iya Bu, jadi saya kayak capek banget gitu loh Bu buat menjalani hari-hari. Pasti berat ya apa yang kamu rasakan. Kamu ngerasa rumah kamu gak tenang dan jadinya kamu menanggung semuanya sendiri. Iya Ibu, jadi saya bingung harus melakukan apa karena saya juga hitungannya masih kecil dan gak bisa ngelakuin apa-apa juga. Apa yang kamu rasain belakangan ini semenjak konflik di rumah orang tua kamu? Belakangan ini saya jadi sedih dan saya merasa saya menjadi lebih pendiam, lari sekolah saya turun, saya jadi malas sekolah dan saya jadi sering banget nangis di toilet. Itu. Ya. Ibu tahu pasti apa yang kamu rasakan itu sangat berat dan kamu hebat banget untuk bisa bertahan sampai detik ini. Iya Bu, jadi di kepala saya kira-kira itu kayak penuh banget gitu loh Bu. Jadi saya nggak tahu harus gimana dan saya nggak tahu mau cerita gimana ke siapa.
Rara, apa yang membuat kamu menarik diri dari teman dan kegiatan kelas? Saya merasa kayak saya tidak ada tenaga, Bu. Jadi saya takut mengganggu orang-orang sekitar saya. Kamu udah capek banget ya. Kamu capeknya secara fisik atau secara emosional? Atau dua-duanya? Saya merasakan dua-duanya sih, Bu, karena fisik saya capek dan pikiran saya juga penuh banget akhir-akhir ini. Kamu sepenuh itu ya pikirannya. Bahkan minggu lalu ibu juga dengar kalau kamu melukai diri kamu sendiri. Kamu kenapa, Rara? Nggak tahu, Bu, itu saya merasa kayak gak ada jalan keluar gitu loh, Bu, dari semua masalah. Ya saya memutuskan melakukan hal itu. Kamu tahu gak sih, Rara? Sebelum semua hal ini terjadi pada diri kamu, ibu itu tahu kamu itu adalah anak yang sangat aktif, ceria, berprestasi, banyak teman, dan sering konsultasi ke ibu. Tapi ibu rasa kamu jangan terlalu khawatir. Ibu yakin bahwa semua itu tidak hilang dari dalam diri kamu, tapi hanya tertutup sementara oleh masalah yang kamu hadapi. Tidak tahu, Bu, soalnya saya kira semua itu hilang karena saya merasa saya sudah tidak seperti dulu lagi yang tadi Ibu sebutkan. Tapi Rara, ibu merasa itu semua hal-hal positif yang ibu sebutkan tentang kamu itu gak ada yang hilang sama sekali dalam diri kamu. Semua itu hanya tertutup sementara karena kamu sedang kelelahan dan kamu sedang bersedih. Iya, Bu, saya lupa semua hal-hal itu karena mungkin masalah-masalah saya. Kamu pasti lupa karena semua itu karena emosi yang kamu rasakan ya. Iya. Gak apa-apa Rara, gak apa-apa banget untuk ngerasain sedih. Tapi yang perlu Rara ingat, kamu juga harus menjaga diri kamu sendiri. Ya, Bu, saya rasa pilihan kemarin juga salah, jadi saya juga nggak akan mengulanginya lagi. Baguslah kalau kamu menyadari hal itu Rara. Menurut kamu, hal kecil apa yang bisa kamu lakukan untuk kembali merasa tenang? Mungkin menggambar. Jadi seni masih menjadi ruang aman kamu ya? Iya. Kamu juga bisa loh Ra, untuk cerita ke teman kamu atau cerita ke ibu ketika kamu lagi ngerasain emosional yang sangat tinggi. Iya, Bu, saya akan mencoba semua kegiatan. Bagus Rara, ibu lihat kamu tuh sebenarnya masih tahu kok apa yang kamu butuhkan. Jadi kamu tuh masih punya kendali sebenarnya dalam diri kamu. Iya, Bu, terima kasih. Dan dari rencana yang kamu lakukan tadi, kira-kira kamu ingin melakukan apa untuk yang pertama kalinya? Mungkin menggambar, Bu, karena menggambar itu bikin saya paling lega dari semuanya. Bikin kamu paling lega ya? Jadi memang masih menjadi sarana yang aman buat kamu dalam mengeluarkan emosi ya? Iya. Oke, kamu bisa juga loh Ra, ketika pikiran kamu lagi penuh tapi lagi nggak ada teman untuk berbicara atau ibu juga lagi nggak bisa dengerin kamu bisa loh dengan cara journaling, karena dengan journaling itu bisa menata emosi dan pikiran yang sedang kamu rasakan. Buat saya juga merasa kalau misalnya journaling itu bakal membantu saya juga. Bagus lah kalau kamu punya kesadaran itu. Semua hal itu meskipun kamu lakukan, meskipun semua hal itu adalah hal-hal yang kecil, tapi itu bisa kok membawa kamu kepada kestabilan lagi. Ya, Ibu, saya merasa sekarang saya lebih siap. Rara, ibu ingin deh memberi apresiasi kepada kamu hari ini karena sudah menerima undangan dari ibu. Terima kasih, Ibu. Nih, ibu udah siapkan nih. Ini dia sertifikat kecil sebagai simbol penghargaan. Terima kasih, Bu. Ini sangat berarti bagi saya. Semoga sertifikat ini bisa mengingatkan kamu untuk terus berjuang ya dalam hidup kamu. Baik, Ibu. Terima kasih. Nah Rara, sebelum kita mengakhiri sesi ini, ibu pengen deh kita sama-sama mengambil hikmah dari apa pertemuan kita hari ini. Kalau menurut ibu, apa yang ibu lihat dari kamu, di tengah semua masalah yang kamu hadapin, kamu tetap berani deh untuk minta tolong, meskipun dengan segala rasa takut kamu. Dan menurut ibu, itu bukan langkah yang kecil loh. Justru itu adalah bentuk dari keberanian yang mungkin aja kamu belum pernah sadari sebelumnya. Kalau menurut Rara, hikmah apa yang bisa Rara ambil dari pertemuan kita hari ini? Mungkin kalau dari aku tuh sadar kalau misalnya aku gak harus menanggung ini sendirian. Aku tuh kan biasanya mendem sendiri, tapi ternyata cerita ke orang lain tuh bisa membuat sedikit lega. Dan juga aku sadar kalau misalnya hal-hal kecil kayak
seni atau teman-teman yang peduli itu bisa menjadi suatu hal yang bisa bikin aku tenang juga. Alhamdulillah, ternyata memang Rara masih menyadari ya bahwa ternyata di tengah semua itu masih banyak loh yang mendukung Rara. Dan juga ada satu hal yang ingin ingin Rara ingat, bahwa meminta tolong itu bukanlah tanda kelemahan, bahwa itu justru adalah langkah dewasa yang sangat berani yang bisa dilakukan oleh seorang Rara. Iya Bu, aku juga baru sadar itu. Mungkin kedepannya aku juga harus lebih menghargai diri aku sendiri. Rara, sebelum sesi ini berakhir, Ibu ingin kita sama-sama berdoa supaya langkah Rara setelah keluar dari ruangan ini jadi lebih mudah ya. Kita mulai ya Rara. Ya Allah, jagalah langkah Rara, berikanlah ketenangan pada diri Rara, dan kuatkan hatinya. Amin. Rara, hari ini kamu sudah melakukan hal yang sangat besar. Ibu bangga banget mas, bangga banget sama kamu. Ya Bu, saya juga merasa sekarang tuh lebih ringan. Ya. Lain kali kalau kamu butuh tempat cerita, langsung aja datang ke ruangan ibu ya. Kamu bisa datang dan cerita apapun yang kamu mau. Oke Ibu, terima kasih. Sama Rara.